Jauh tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kadaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kadaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kadaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kadaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan,
Dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Jauh tuh lemparnya.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat.
Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya korban TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Tara dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 tumor atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2, sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi, karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi, begitu rekan Sidki? Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga pemirsa Tribun News berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah.
Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu,
Detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan,
Kepala Seksi Administrasi Pergudangan, Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya perlombaan TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu
di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian, Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi, begitu rekan Sidki? Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas.
tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir
yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir, dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan
rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya perlombaan TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamentuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamentuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian, Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamentuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamentuk, dan dari RSUD Pamentuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya
TNI di Kabupaten Garut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamempek dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas
dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada
berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, setelah tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk.
ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya korban TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto Endang, Ipan Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 tumor atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian, Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi, begitu rekan Sidki? Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas.
tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir
yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi AFKIR tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi AFKIR tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi AFKIR tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi AFKIR tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi AFKIR dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan
rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini, dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya perlombaan TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Yus Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamentuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamentuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2, sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi, karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian, Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamentuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamentuk, dan dari RSUD Pamentuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya
TNI di Kabupaten Garut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamempek dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban.
yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut.
Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan, Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk.
ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya perlombaan TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto Endang, Ipan Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu, rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas.
tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kadaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kadaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir
yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat usai untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun, warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengkek, Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan. Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil, ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya.
Di lokasi peledakan munisi afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga.
Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini, dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya korban TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, terus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 tumor atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2, sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi, karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada.
Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamempek dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat usai
untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengkek, Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan. Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil, ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas
dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada
berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, setelah tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk.
ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya perlombaan TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto Endang, Ipan Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 tumor atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas.
Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat usai untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun, warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengkek, Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan. Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil, ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam
bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi AFKIR tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi AFKIR tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi AFKIR tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi AFKIR tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi AFKIR dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki
dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela-sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk Kabupaten Garut, Jawa Barat yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya perlombaan TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, terus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamentuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamentuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 tumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamentuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamentuk, dan dari RSUD Pamentuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah.
Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamempek dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga pemirsa Tribun News berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun, warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengkek, Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya.
Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan. Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil, ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon,
Ius Rizal bin Saifullah, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu
Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya perlombaan TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang.
Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 tumor atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi, begitu rekan Sidki? Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas.
Jauh tuh lemparnya. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun, warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengkek, Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan. Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil, ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kadaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan,
secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari
penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya korban TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Yus Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamentuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamentuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2, sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi, karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian, Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamentuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamentuk, dan dari RSUD Pamentuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamentuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi, begitu rekan Sidki? Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa
korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun, warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengkok, Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan.
Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Totok, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana
Video yang ada di layar Anda tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan.
Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya korban TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang
saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari antara lubang 1 dan antara lubang 2, sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi, karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian, Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi, begitu rekan Sidki? Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya.
Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat usai untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun, warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengkok, Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan. Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil, ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Totok, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam
bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir, dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki
dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya korban TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Yus Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamentuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamentuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian, Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamentuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamentuk, dan dari RSUD Pamentuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah.
Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpek dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi, begitu rekan Sidki? Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat usai untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun, warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya.
Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan. Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil, ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Totok, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon,
Ius Rizal bin Saifullah, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu
Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya korban TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang.
Eh, saya juga tadi sudah mengonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 tumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi, begitu rekan Sidki? Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga pemirsa Tribun News berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas.
lemparnya. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat usai untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun, warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengkek, Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan. Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil, ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saifullah, Toto Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam
bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki
dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela-sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya korban TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Yus Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamentuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamentuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian, Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamentuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamentuk, dan dari RSUD Pamentuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah.
Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamempek dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang diterima oleh Tribun Jabar, terlihat amunisi sebesar paha orang dewasa sedang ditata untuk dimasukkan ke dalam sumur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa ada 3 sumur yang disiapkan untuk memusnahkan amunisi. Diduga salah satu sumur isi amunisi yang fotonya beredar luas tersebut adalah sumur yang diledakkan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Brigjen Wahyu menjelaskan, awalnya tim penyusun amunisi dari TNI sudah melaksanakan pengecekan personel dan lokasi hingga dinyatakan aman untuk dilakukan pemusnahan. Kemudian, tim juga menyiapkan 1 lubang di luar 2 sumur tadi untuk menghancurkan sisa detonator yang ada. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil dan anggota TNI. Diduga sejumlah warga yang ada di lokasi langsung mendekat usai untuk mengumpulkan selongsong bom bekas yang telah meledak. Selongsong bahan peledak tersebut memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Namun, warga justru terkena ledakan dari sisa bahan peledak. Berkaitan 9 korban warga sipil yang meninggal, Kadis Penat menyebut seluruhnya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengkek, Kabupaten di Garut untuk dilakukan tindakan selanjutnya.
Kemudian lahan yang dipergunakan untuk pemusnahan amunisi tak layak ini merupakan lahan milik BKSDA Garut yang memang rutin dilakukan dan lokasinya pun jauh dari pemukiman warga. Dan berikut pemirsa, daftar 13 orang tewas yang terdiri dari anggota TNI dan warga sipil. Korban tewas yang berasal dari anggota TNI, yang pertama ada Kepala Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kolonel Antonius Hermawan. Kemudian Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Mayor Anda Rohanda. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3, Pusat Peralatan TNI AD, Kopda Eri Triambodo. Anggota Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD, Pratu Aprio Seriawan. Sementara untuk korban sipil, ada 9 orang, mereka adalah Agus, Ipan, Anwar, Ius Rizal, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Jauh tuh lemparnya. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 13 orang dilaporkan tewas dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak kedaluarsa di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. Dari informasi yang dihimpun oleh tribunjabar.id, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke RSUD Pamengkepuk. Data terbaru menyebutkan korban terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Ledakan terjadi saat proses pemusnahan amunisi yang kedaluarsa. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengenai anggota TNI dan warga sipil. Dedi Duha, keluarga dari salah seorang korban, menyebutkan saat ini saudaranya sudah berada di rumah sakit umum daerah. Dia belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini, sejumlah keluarga korban juga sudah terfokus di rumah sakit. Informasi yang diterima tribunjabar.id, insiden itu terjadi saat sejumlah warga berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru atau piston dan kuningan yang dianggap bernilai jual. Mereka kemudian menjadi korban lantaran tak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Berikut pemirsa, daftar nama 11 korban tewas dari 14 orang yang menjadi korban yang sudah diterima oleh Tribun Jabar. Yang pertama ada Kolonel Antonius Hermawan, kemudian Mayor Anda Rohanda, Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon,
Ius Rizal bin Saifullah, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara itu, detik-detik ketika bahan peledak itu meledak juga sempat terekam oleh kamera amatir dari warga. Tampak ledakan begitu besar dan terjadi sekitar 2 hingga 3 kali. Kemudian pemirsa, jika Anda lihat bagaimana video yang ada di layar Anda, tampak asap hitam mengepul saat ledakan tersebut terjadi. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terbaru dari jurnalis Tribun Jabar, yaitu Sidki Al-Ghafari, yang saat ini sedang menuju ke lokasi. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu
Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang berjarak 6 km dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya perlombaan TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Ius Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang.
saya juga tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pamengpeuk Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 tumor atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang kedua dan lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari lubang antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Kemudian Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamengpeuk, yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamengpeuk, dan dari RSUD Pamengpeuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu, rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga, pemirsa Tribun News, berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah. Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas.
melemparnya. Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden ledakan bom yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei. 13 korban tewas tersebut terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Mereka tewas terkena ledakan amunisi kadaluarsa dalam kegiatan pemusnahan bom atau pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong. Dalam video dan foto yang